Oke, kita lanjutkan. Golongan antihipertensi yang kita bahas selanjutnya adalah beta blocker. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa beta blocker adalah obat-obat antihipertensi yang bekerja sebagai antagonis reseptor beta adrenergik, sehingga dia menghambat aktivasi reseptor beta yang ada di jantung. Di mana efek terapi antihipertensi beta blocker ini berhubungan dengan penghambatan reseptor beta. Antagonis reseptor beta adrenergik ini bekerja dengan mempengaruhi regulasi sirkulasi melalui sejumlah mekanisme. Jadi dia memberikan efek penurunan dengan beberapa mekanisme. Di antaranya penurunan kontraktilitas dari sel miokard. Sel miokard itu adalah sel yang ada di jantung. Lalu melalui penurunan denyut jantung dan melalui penurunan curah jantung atau cardiac output dan juga heart rate. Untuk mekanismenya sendiri, beta blocker ini bekerja dengan memblok reseptor beta di kompleks juxtanular melalui sekresi renin sehingga akan mengurangi produksi angiotensin. Jadi beta blocker pun tidak hanya bekerja di jantung, tapi dia juga bekerja di sistem renin angiotensin. Antagonis reseptor beta adrenergik dapat menurunkan tekanan darah dengan tadi ya udah disebutin. Yang pertama, dia menurunkan kontraktilitas miokard dengan cara memblok reseptor beta yang ada di permukaan sel miokard yang ada di jantung, sehingga dia bisa menyebabkan perubahan kontrol pada sistem saraf simpatis pada tingkat sistem saraf pusat. Selain itu, dia dapat menyebabkan pengubahan sensitivitas baroreseptor karena ada sel pacemaker yang ada di jantung, serta pengubahan fungsi neuron perifer adrenergik dan meningkatkan biosintesis dari prostaglandin, di mana prostaglandin ini adalah vasodilator. Jika diklasifikasikan, beta blocker ini terbagi menjadi dua biasanya, yang kalian tahu ya, ada selektif dan non-selektif. Selektif itu kemana? Ke reseptor beta 1 yang ada di jantung. Kalau yang non-selektif, dia bisa mempengaruhi reseptor alfa dan juga reseptor beta 2. Reseptor beta 2 itu ada di mana? Ada di saluran pernafasan. Biasanya dikontraindikasikan untuk pasien dengan gangguan pernafasan, contohnya pada penyakit asma. Beta blocker yang kardioselektif itu ada apa aja? Ada atenolol, betaxolol, bisoprolol, metoprolol, dan metoprolol succinate yang extended release. Jadi dia efek kerjanya diperpanjang. Kalau yang non selektif, yang paling kita sering dengar yaitu adalah propranolol dan juga nadolol serta timolol. Lalu ada yang mempengaruhi efek intrinsik simpatomimetik, dia yang bekerja mempengaruhi sistem saraf ya, diantaranya ada acebutolol, carteotolol, penbutolol, pindolol, serta ada yang mempengaruhi reseptor alfa dan beta, yaitu carvedilol dan juga labetalol. Sedangkan kardioselektif dan vasodilator ada nebivolol. Intinya, kalau kalian diminta menyebutkan obat beta blocker yang ada lololnya, ya minimal kalian bisa menyebutkan salah satu jenis obatnya dari masing-masing golongan ya. Obat beta blocker dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan saluran pernafasan, contohnya pada pasien asma dan juga atrioventrikular yang mengalami disfungsi. Jadi beta blocker ini sangat tidak dianjurkan pada penderita asma, terutama beta blocker yang bersifat non-spesifik, karena dia bisa menyebabkan kekambuhan asma atau sulitnya jalan masuknya pernafasan di pasien dengan gangguan sistem pernafasan, sehingga beta blocker ini tidak dianjurkan pada penderita asma. Selain itu, golongan beta blocker pun
dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit diabetes tipe 1, di mana dia memiliki ketergantungan dengan insulin. Tapi mekanisme sampai saat ini belum diketahui bagaimana kenapa beta blocker itu dikontraindikasikan pada pasien diabetes tipe 1. Dari sisi efek samping, toksisitas beta blocker ini biasanya muncul karena efek dari aktivitasnya, yaitu menghambat reseptor beta yang ada di jantung, di vaskular ataupun di saluran pernafasan atau di bronkial ya. Efek samping dari blokade reseptor beta pada otot jantung diantaranya bisa menyebabkan bradikardi atau penurunan denyut jantung yang signifikan, lalu konduksi AV yang abnormal dan terjadinya gagal jantung. Blokade reseptor beta 2 pada otot halus yang ada di bronkial dapat menyebabkan kedinginan yang ekstrim. Kenapa? Karena terjadinya kekurangan oksigen di dalam tubuh, akhirnya menyebabkan hipotermia, sehingga memperburuk PAD atau fenomena Raynaud karena penurunan aliran darah di perifer. Karena itu juga karena disebabkan kurangnya asupan oksigen. Blokade pada reseptor beta di bronkial dapat menyebabkan asma. Pasien dengan DM tipe 1 juga sebaiknya diobati dengan golongan antihipertensi yang lain, contohnya ACE inhibitor saja. Beta blocker tanpa ISA dapat meningkatkan kadar TG dalam darah dan menurunkan kadar kolesterol HDL. Akhirnya ini mempengaruhi tingginya kadar kolesterol pada pasien yang mengalami hiperkolesterolemia, dan ini bisa memperburuk efek, bisa menyebabkan aterosklerosis ya lama-lama. Beta blocker dengan ISA sedikit atau tidak memiliki efek pada kadar lemak yang pada darah. Untuk farmakokinetiknya sendiri, umumnya golongan beta blocker ini dapat diabsorpsi secara cepat dan sempurna melalui saluran gastrointestinal, itu pada sistem pencernaan. Namun ketika mengalami penuaan atau degeneratif dan juga gangguan fungsi ginjal, absorpsi dari obat golongan beta blocker ini dapat menurun. Bioavailabilitas beberapa beta blocker ini berbeda, sehingga beberapa obat seperti alprazolam dan propranolol memiliki bioavailabilitas yang rendah karena tingginya efek first pass elimination. Jadi dia mengalami metabolisme dahulu ya. Secara farmakokinetik, golongan beta blocker ini cepat didistribusikan di dalam tubuh dengan waktu T setengah antara 5-30 menit ya, jadi cepat efeknya. Volume distribusinya bervariasi. Pada pasien dengan gangguan hati ditemukan peningkatan volume darah dari peningkatan kadar di volume darah dari propranolol. Untuk interaksi golongan beta blocker ini secara farmakokinetik adalah pada tahap absorpsi, di mana meningkatkan absorpsi beta blocker, diantaranya ada itraconazole dan antibiotik makrolida yaitu talinolol dengan talinolol, lalu ada metoclopramid, antacid, serta makanan yang kaya lemak karena tadi ya berpengaruh. Serta menurunkan kalau yang menurunkan itu ada golongan antacid, resin pengikat asam empedu seperti kolestipol dan kolesteramil, ada buah grapefruit, vitamin C, carbamazepin, penyakit Stevens-Jones-Wort, dan sulfasalazin. Ya, baik. Jadi interaksi farmakokinetik di tahap absorpsi ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan proses absorpsinya. Terutama kalau yang meningkatkan absorpsi dia akan mempercepat efeknya. Namun yang menurunkan dia akan menurunkan pula efeknya dan T setengahnya. Pada tahap metabolisme, interaksi ini dapat meningkatkan metabolisme beta blocker diantaranya dengan barbiturat dan juga rifampicin. Serta menghambat kalau yang menghambat metabolisme beta blocker itu ada serexosip, bupropion,
serta golongan antihipertensi CCB yaitu dihidropiridin, diltiazem, dan verapamil, serta antimalaria kloroquine, dextropropoxifen, diphenhydramin, dronedarone, flecainid, simetinib, kontrasepsi hormon, imatinib, fenotiazim, propanfenon, protease inhibitor, quinidin, quinolone, SSRI, dan miscellaneous, dan obat-obat lainnya ya, serta menghambat metabolisme obat yang diberikan bersama beta blocker, contohnya fenotiazin. Jadi kalau dengan barbiturat dan rifampicin metabolisme beta blockernya bisa meningkat, dengan korexosepuppiron dan CCB metabolismenya dihambat, sedangkan beta blocker ini bisa bisa menghambat metabolisme dari fenotiazin. Pada tahap eliminasi ada yang menghambat eliminasi beta blocker sehingga bisa meningkatkan efek dan efek sampingnya, yaitu dengan simetidin golongan H2 blocker, lalu menurunkan eliminasi obat dan berikatan dengan beta blocker, contohnya ada haloperidol. Secara farmakodinamik, beberapa obat dapat berinteraksi sehingga mempengaruhi efeknya, yaitu anticholinesterase, contohnya neostigmin, donepezil, galantamin, dan rivastigmin. Lalu obat NSAID yaitu indomethacin dan naproxen. Golongan CCB, dihidropiridin, diltiazem, dan verapamil. Jadi CCB-nya yang non dihidropiridin ya. Dronedarone, flecainid, nizatinib, kontrasepsi hormon, haloperidol, quinolone, terfenadin, dan ekstrak kontas medium. Ini tuh masing-masing sudah saya jelaskan ya secara rinci di bagian interaksi obat beta blocker yang kalian akan pelajari mandiri. Selanjutnya yang keempat adalah golongan diuretik. Tadi sudah dibahas bahwa obat antihipertensi diuretik ini berperan untuk meningkatkan ekskresi dari cairan tubuh melalui proses urinasi, dan juga bisa mengeliminasi kelebihan natrium yang ada di dalam tubuh atau mineral lainnya. Jadi diuretik ini yaitu memperbanyak pengeluaran air dengan proses diuresis melalui kerja langsung terhadap ginjal, sehingga dapat meningkatkan laju produksi volume urin untuk dikeluarkan dari tubuh, dan meningkatkan bahan terlarut dalam urin seperti Na dan Cl, di mana Na ini berperan dalam kontraksi pembuluh darah. Secara klinis, diuresis bekerja dengan menurunkan laju reabsorpsi Na dari tubulus, sehingga proses natriuresis dan kemudian menimbulkan efek diuresis. Jadi reabsorpsi Na ini dihambat, akhirnya Na-nya bisa dikeluarkan bersamaan dengan urin. Titik kerja dari obat diuretik itu ada 3, yaitu di tubulus proksimal, lengkung Henle, ya, dan juga di tubulus distal dan kolektivus. Dengan tipe obatnya beda-beda ya. Kalau furosemid itu loop diuretik yang kuat, dia adanya di lengkung Henle, dia bekerjanya. Tubulus distal yaitu hidroklortiazid, dan tubulus kolektivus contohnya adalah spironolakton dan triamteran. Ini adalah ya secara mekanisme. Di tubulus proksimal ada golongan azetadolamid. Dia merupakan diuretik yang bersifat lemah. Dia ini bekerja menghambat anhidrase sebuah karbonat dengan menghambat reabsorpsi asam karbonat di tubulus proksimal. Lalu ada yang kedua ini lengkung Henle. Tadi sudah dibahas, yang bekerja di sini adalah golongan furosemid. Lalu yang ketiga adalah golongan bumetanid, furosemid, torsemid, dan etacarnic acid, di mana ini adalah golongan dari loop diuretik yang bekerja menghambat natrium, kalium, dan klorida untuk direabsorpsi di lengkung Henle.
Dan di tubulus distal ini ada diuretik golongan tiazid, di mana dia hanya menghambat reabsorpsi natrium dan klorida. Jadi dia menyebabkan retensi air di tubulus dan paling banyak digunakan ya. Selanjutnya ada spironolakton, amilorid, dan triamteren, di mana dia merupakan antagonis aldosteron yang bekerja menghambat reabsorpsi natrium dan mensekresikan atau mengembalikan dari kalium, atau disebut juga diuretik hemat kalium ya.